Oke, silakan kelompok 1 ya untuk mempresentasikan tugas ya mata kuliah sistem kendali terdistribusi sebagaimana yang telah Anda susun bersama untuk dipresentasikan dengan sebaik-baiknya. Silakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Monitoring Suhu dan Kelembapan pada Inkubator Penetas Telur berbasis Internet of Things menggunakan MIT App Inventor dan Firebase. Nah, ini untuk kelompok kami. Yang pertama ada Mas Hafidz, lalu ada Mas Damas, Mas Yudhistira, saya sendiri Prayoga, dan Briva. Untuk selanjutnya bisa dilanjut teman saya, Mas Hafid. Baik, terima kasih kepada Mas Prayoga yang telah menyerahkan waktunya kepada saya. Selanjutnya ada latar belakang. Monitoring merupakan kata yang tidak asing di kalangan masyarakat dan tengah menjadi teknologi yang sedang hangat di era sekarang. Monitoring atau sistem pemantauan umumnya mengacu pada sistem otomatis yang secara bersamaan dan terus-menerus merekam satu atau lebih parameter fisik seperti suhu, kelembapan relatif, aliran angin, intensitas cahaya, kelembapan tanah, dan lain sebagainya di satu atau lebih tempat yang telah ditentukan, menurut Kale dan Kulkarni 2016. Baik, monitoring suhu dan kelembapan adalah salah satu teknologi yang sedang ramai dibicarakan dalam perkembangan teknologi. Monitoring suhu dan kelembapan diartikan sebagai pemantauan terhadap suhu dan kelembapan dalam suatu ruangan. Tujuannya yakni untuk mendeteksi kenaikan atau penurunan suhu dan kelembapan inkubator penetas telur, serta memberikan informasi tentang suhu dan kelembapan secara real-time kepada pembudidaya. Selanjutnya ada deskripsi alat. Alat yang kami kembangkan ini merupakan sistem yang dirancang untuk memonitor suhu dan kelembapan pada sebuah inkubator telur, di mana pembacaan suhu dan kelembapannya menggunakan sensor DHT11. Cara kerjanya yaitu, apabila suhu inkubator berada di bawah suhu yang disetting, yaitu 35 derajat, maka lampu pijar akan menyala untuk menaikkan suhu inkubator ke suhu yang diinginkan. Adapun untuk kelembapannya, apabila kelembapan inkubator yang dibaca oleh sensor DHT11 di atas nilai yang disetting sebesar 50%, maka kipas akan menyala dan kelembapan akan berkurang hingga sesuai dengan nilai kelembapan yang diinginkan. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Mas Briva. Oke, untuk selanjutnya ini saya lanjutkan deskripsi alat. Nah, dari data hasil pembacaan suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT11 ini dapat dimonitor secara real time melalui aplikasi MIT App Inventor yang telah terinstall di Android smartphone masing-masing ya. Nah, data-data tersebut itu akan ditampilkan dengan indikator lampu dan indikator kipas. Sedangkan untuk pengiriman data melalui ini ya server Firebase berupa data perubahan suhu dan kelembapan dalam inkubator telur tersebut. Nah, adapun tujuan pembuatan alat ini yang pertama itu untuk menghasilkan inkubator penetas telur sebagai alat bantu untuk menetaskan telur dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Lalu merancang alat pengukur suhu dan kelembapan ruang inkubator dengan akurasi yang tinggi. Selanjutnya ada merancang bangun alat penetas telur menggunakan Node MCU versi 3 Lolin berbasis Internet of Things dengan Firebase dan MIT App Inventor. Lalu untuk menjaga dan melakukan monitoring data suhu dan kelembapan pada inkubator penetas telur. Yang terakhir ada mengakuisisi data suhu dan kelembapan melalui data server ThinkSpeak dan kontrol monitoring menggunakan MIT App Inventor. Ini untuk komponen yang kita gunakan ada Node MCU versi 3 Lolin, lalu ada relay 2 channel 5 volt, sensor suhu kelembapan DHT11, lampu pijar, dan kipas angin. Ini untuk komponen yang kita gunakan. Lalu untuk software yang kita gunakan sendiri itu ada Arduino ya untuk membuat programnya, Firebase untuk menyimpan ke servernya, lalu untuk monitoringnya menggunakan HP itu menggunakan
MIT app inventor. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjut teman saya, Mas Damas. Terima kasih, Mas Yuda. Jadi dari beberapa komponen tadi kita dapat untuk membuat alat ini dirangkai seperti demikian rupa. Nah, di sini terdapat relay yang dihubungkan pada pin D0 dan pin D1 not MCU. Kemudian ada sensor DHT11 yang dihubungkan ke pin D5. Nah, di sampingnya terdapat program untuk menjalankan not MCU-nya yang di-upload pada software Arduino IDE. Yang pertama itu kita include-kan library yang dibutuhkan seperti ESP8266 Wi-Fi, kemudian library Firebase untuk ESP8266 dan library DHT. Nah, tipe DHT yang digunakan ya ini DHT11. Terus kita juga mendefinisikan Firebase host yang didapat dari website Firebase-nya. Kemudian definisikan juga Firebase Authentic Key. Nah, di situ kemudian definisikan SSID Wi-Fi yang digunakan untuk koneksi internet not MCU, kemudian mendefinisikan juga password-nya. Lanjut, Mas. Nah, selanjutnya yaitu program setup. Setup seperti biasa, kita koneksikan not MCU dengan Wi-Fi yang sudah dicantumkan, yang sudah didefinisikan di awal tadi. Kemudian masuk ke void loop. Nah, di sini terdapat fungsi update sensor, yang mana isinya yaitu pembacaan data DHT, pembacaan suhu dan kelembapan DHT, yang mana variabel T untuk diisi dengan pembacaan suhu dan variabel H diisi dengan pembacaan kelembapan. Nah, di sini jika program membaca variabel suhu, maka ditampilkan hasil bacaan dari server Firebase-nya. Lanjut, Mas. Nah, di sini terdapat fungsi void relay. Di sini isinya yaitu ketika suhu kurang dari sama dengan 35, maka program akan menjalankan digital write relay 1 low, yang artinya akan menyalakan lampu dan akan menuliskan pada serial monitor berupa lampu menyala. Kemudian else, selain suhu yang disebutkan tadi, lampu akan mati. Selanjutnya, apabila kelembapan lebih dari 50, maka kipas akan menyala. Selain itu, maka kipas akan mati. Nah, ini tampilan database Firebase-nya. Di sini menggunakan variabel kelembapan dan suhu dengan nilai yang tertera, seperti yang tertera. Nantinya mungkin akan dilanjutkan Mas Yudhistira. Ya, baiklah. Mungkin akan saya lanjutkan seperti yang dijelaskan Mas Damas tadi pada program. Bisa ke slide sebelumnya. Nah, ini adalah tampilan pada data real-time pada Firebase. Di sini ada data kelembapan dan data suhu yang merupakan hasil data yang dikirimkan oleh pembacaan sensor pada DHT11 yang dikirimkan oleh microcontroller Node MCU ke internet, yang mana data ini akan terupdate setiap kali DHT11 membaca perubahan suhu dan kelembapan. Next, Pak Yoga. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan pada
MIT App Inventor. Di sini merupakan tampilan dari monitoring suhu dan kelembapan yang menjadi tampilan pada aplikasi yang dibuat. Di sini ada suhu, kemudian ada kelembaban, kemudian indikator lampu dan kipas, apakah lampu tersebut menyala atau mati, begitu juga kipasnya. Kemudian next, Mas Prayoga. Nah, ini adalah program yang ada pada MIT Inventor. Pertama adalah initialis global suhu dan initialis global kelembaban yang akan menginisialkan data suhu dan kelembaban. Kemudian when Firebase DP1 data change, maka di sini pada MIT Inventor akan mengetahui bahwa ketika data suhu atau data kelembaban pada Firebase pada server Firebase berubah. Kemudian when Firebase DB1 got value, ini digunakan untuk mengambil data yang ada pada server Firebase. Ketika get tag sama dengan suhu ini mengambil data suhu, kemudian yang bawahnya itu get tag kelembaban mengambil data kelembaban. Kemudian setelah data tersebut diambil, maka set suhu text dan get global suhu akan data pada suhu yang terbaca pada server Firebase akan ditampilkan pada aplikasi MIT Inventor. Begitu juga kelembabannya. Kemudian if get global suhu kurang dari atau sama dengan 35, maka indikator lampu akan berwarna hijau. Dan ketika lebih dari 35, maka indikator akan berubah merah. Kemudian pada kelembabannya, ketika kelembapan lebih dari 50, maka indikator kipas akan menyala. Dan kemudian ketika kurang dari 50, maka kipas akan mati. Next, Mas Yoga. Nah, ini merupakan aplikasi interface pada Android smartphone. Di sini terbaca suhu 32 derajat, kelembapan 39 derajat, dan indikator lampu menyala, dan kipas mati. Next. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan Mas Prayoga. Ya, ini untuk diagram alirnya yang pertama itu dimulai dulu, lalu lanjut ke inisialisasi, lalu itu untuk membaca suhu dan sensor kelembapan dengan suhu sensor DHT11. Nah, nanti itu dicek dulu setting point suhu dan kelembapannya. Nanti kalau iya, dia akan lanjut ke proses selanjutnya yaitu lampu menyala. Kalau tidak, dia akan mengulang lagi sampai ketemu suhu yang telah diset. Begitu juga untuk bawahnya lagi, dia ke kelembapan. Kalau nanti sesuai dengan setnya, dia akan lanjut ke bawah untuk menyalakan kipas. Kalau tidak, dia nanti akan mengulang lagi ke sebelumnya sampai kelembapannya di set itu. Begitupun seterusnya. Lalu nanti itu mengirimkan hasil monitoring ke smartphone melalui server, lalu dikirim ke smartphone aplikasi tadi yang telah dibuat. Itu untuk proses diagram alirnya. Nah, ini untuk video demonstrasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mati Mas ya, videonya ya? Baik Pak, sebentar Pak. Mungkin saya ulang share screen-nya dulu biar settingnya, biar ada suaranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemonstrasikan alat yang telah kami buat, yaitu monitoring suhu dan kelembapan berbasis IoT dengan menggunakan sensor DHT11, aktuatornya adalah lampu dan juga kipas. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, monggo. Ya, di sini merupakan alat untuk monitoring suhu dan kelembapan. Nah, sistem kerjanya yaitu di sini pertama, nah dari sensor ini, sensor DHT11 ini akan dibaca oleh Node MCU. Kemudian Node MCU ini akan mengirimkan hasil pembacaan sensor DHT11 menggunakan Wi-Fi ke web server Firebase. Kemudian data yang telah disimpan di web server Firebase tadi
akan ditampilkan dan dapat dimonitor menggunakan aplikasi yang telah dibuat menggunakan MIT App Inventor. Nah, pada aplikasi ini kita dapat melihat data real time suhu dan kelembapan. Kemudian terdapat juga indikator lampu dan indikator kipas. Nah, di sini kami telah mengatur suhu. Apabila suhu kurang dari 35 derajat, maka aktuator lampu akan menyala sehingga akan menaikkan suhu DHT11. Kemudian untuk kelembapan, kami telah mengatur apabila kelembapan lebih dari 50%, maka program akan mengaktifkan kipas untuk menurunkan kelembapan. Nah, di sini di aplikasi monitor ini terbaca suhu sebesar 33,9 sehingga menyebabkan lampu menyala dan akan mengubah data suhu. Nah, di sini suhu terus meningkat. Hingga suhu mencapai lebih dari 35, indikator lampu akan mati. Kemudian untuk kelembapan di sini terbaca 34%. Nah, kita naikkan kelembapannya agar untuk mengetahui apakah kipas akan menyala ketika kelembapan di atas 50%. Nah, di sini kita coba tambah kelembapan pada sensor. Nah, ini kelembapan terus naik hingga 46%. Nah, di sini ketika kelembapan lebih dari 50%, maka kipas akan menyala. Nah, apabila sensor kita dekatkan dengan kipas, nah maka kelembapan akan menurun. Demikian demo sistem monitoring suhu dan kelembapan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi video dari kelompok kami, yaitu dapat disimpulkan itu nanti komponen yang digunakan itu dimonitoring menggunakan aplikasi yang telah dibuat untuk dipindah ke HP. Nah, nanti di HP itu akan terjadi monitoring sesuai real time ya untuk pembacaan suhu dan kelembapannya. Nanti jika sudah sesuai setting, maka relay akan mengaktifkan kerjanya untuk menyalakan atau mematikan lampu dan menyalakan atau mematikan kipas untuk kelembapan dan suhunya tadi. Nah, itu untuk singkatnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Mohon dipersilakan. Oke, terima kasih kepada kelompok yang pertama ya, yang telah mempresentasikan tugasnya dengan baik ya, yaitu monitoring suhu dan kelembapan. Ini aplikasinya untuk ternak ya, penetasan ternak. Ini tadi sudah bekerja dengan baik, sudah ada videonya ya. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya atau menanggapi ya terhadap tugas yang dibuat oleh kelompok 1. Silakan. Ada atau tidak? Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Mas Panji, nggak ada pertanyaan atau masukan? Biasanya Mas Panji. Kalau dari saya sepertinya tidak ada, Pak. Belum ada ya? Oke ya. Silakan kelompok 1 untuk ditutup ya. Baik, terima kasih untuk waktu dan tempat kepada teman-teman yang telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, saya sampaikan kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan tugasnya tadi dengan baik ya.
Nah, ini sebenarnya ya salah satu inovasi yang nanti bisa Anda lakukan ya. Ini bisa dikembangkan ya untuk aplikasinya. Kalau aplikasinya ini untuk penetas telur ya, untuk di peternakan ayam ya, ini mungkin sudah banyak ini. Nah, silakan nanti mungkin aplikasinya nanti untuk tugas akhir bisa Anda kembangkan, misalkan untuk apa? Untuk pemeliharaan peralatan listrik ya, seperti motor listrik, panel listrik, transformator ya, generator dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi lebih sesuai dengan prodi teknik elektro di 4 ya. Saya kira itu apabila itu dimasukkan PKM ya, itu mungkin kemungkinan besar akan lolos ya. Karena apa? Tema-tema yang terkait dengan masalah elektrikal itu jarang yang menyentuh. Nah, kalau Anda nanti mau masukkannya ke dalam PKM KC, jangan lagi diaplikasikan untuk peternakan karena di peternakan ini udah banyak ya. Nah, kalau nanti mau masuk ke sana mestinya bisa lewat PKMT teknologi ya. Jadi nanti Anda harus punya strategi. Kira-kira ini cocoknya masuk ke mana? Kalau mau masuk ke PKMKC atau PKMI inovasi, nanti masuknya ini cocoknya jangan di peternakan tadi. Penetasan telur karena ini sudah banyak. Ada cari yang belum ada, misalkan untuk apa? Yang aplikasinya di bidang elektrikal itu jarang sekali ada. Nah, ini kemungkinan besar nanti Anda akan bisa masuk ke sana. Ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kita beri aplaus untuk kelompok yang pertama, ya.